Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui instansi pemerintah di mana Bapak Ibu honorer bekerja masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana apa dan bagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, tentunya bagi yang memenuhi persyaratan. Nah, informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa untuk Bapak Ibu honorer supaya bersiap-siap, honorer segera jadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Menpan RB terapkan sistem khusus untuk CASN 2023. Nah, bagaimana kira-kira trik atau sistem khusus yang akan diterapkan oleh Menpan RB? Bapak Ibu honorer, simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas telah mencantumkan kebijakan untuk memprioritaskan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau perekrutan P3K dalam suatu surat edaran Menpan RB dengan nomor B-521-M.SM.01.00 bahwa seluruh instansi daerah sudah full bucket untuk penerimaan P3K saja. Jadi informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu bukannya tanpa dasar tapi ada dasarnya, yaitu dengan surat edaran Menpan RB dengan nomor B521/2023 tersebut. Untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, jumlah formasinya lebih sedikit karena memang tidak terlalu digencarkan dan hanya akan diutamakan bagi bidang kejaksaan, kehakiman, dan intelijen saja. Sementara untuk seleksi calon aparatur sipil negara 2023 akan dilakukan di daerah. Apakah alasan pemerintah memfokuskan perekrutan hanya untuk pegawai P3K? Nah, tentunya ini adalah satu kajian pemerintah sebelumnya bahwa dalam hal perekrutan calon aparatur sipil negara di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2019 dalam hal perekrutan P3K, dilanjutkan dengan 2021 dan 2022, dan seterusnya lagi sedang membahas bagaimana mekanisme di tahun 2023 tahun ini yang informasinya sebentar lagi akan dilaksanakan, baik seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana informasinya bahwa khusus untuk tahun 2023 tahun ini, untuk penerimaan CPNS, ini hanya berlaku untuk bidang kejaksaan, kehakiman, dan intelijen. Nah, tentunya untuk formasi umum berarti belum bisa dipastikan. Menpan RB ingin tenaga honorer yang status kepegawaiannya terancam dihapuskan, ini perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Karena hal itu, Menpan RB sengaja memfokuskan daerah pada penerimaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya hal ini tujuannya itu demi mengoptimalkan penyerapan tenaga honorer di daerah existing. Dalam surat edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam SE Menpan RB tersebut, usulan kebutuhan dalam formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan diprioritaskan untuk memenuhi tenaga yang dibutuhkan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bukan berarti tenaga honorer yang lain bidang teknis dan seterusnya itu ditiadakan, tetapi fokus utama
atau prioritas utama adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, karena memang kedua bidang ini adalah hal urgen yang ada hubungannya dengan kelancaran kegiatan di negeri ini. Salah satunya bidang pendidikan dalam hal mencerdaskan anak bangsa, demikian juga dengan bidang kesehatan. Di sisi lain juga bahwa di bidang pendidikan dan bidang kesehatan ini adalah jumlah honorer terbanyak di Indonesia, karena memang banyak unit kerjanya di masing-masing daerah, baik pusat maupun daerah, yang mana jumlah unit sekolah dan kesehatan itu sungguh banyak. Jadi tentunya karena sungguh banyak unit kerjanya, maka dibarengi dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan juga cukup banyak. Namun karena kekuatan atau kemampuan pemerintah untuk mengadakan ASN selama ini, maka jumlah honorer yang sungguh luar biasa itulah yang membantu pekerjaan kelancaran dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah tersebut. Jadi info bagi tenaga honorer bahwa tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang diprioritaskan dalam penerimaan P3K tahun 2023 tahun ini adalah pegawai yang mau ditempatkan di daerah 3T. Ingat Bapak Ibu ya, dalam hal prioritas penerimaan P3K tahun 2023 tahun ini adalah pegawai yang mau ditempatkan di daerah 3T. 3T adalah daerah terluar, terjauh, dan terbelakang. Itulah informasi terkait dengan hal tersebut. Jadi, menghadiahi instansi yang tak mendapat tambahan pegawai pada penerimaan CASN 2022. Menpan RB tetapkan usulan kebutuhan akan diutamakan untuk satuan atau unit kerja yang pada penerimaan ASN 2022 tak menerima tambahan alokasi pegawai. Ingat Bapak Ibu ya, untuk hal ini juga pemerintah memperhatikan alokasi penerimaan pegawai di tahun 2022. Tentunya ini juga menjadi satu perhatian bagi daerah yang belum tersentuh. Telah berakhir pada tanggal 30 April, instansi pemerintah telah dihimbau agar mengusulkan kebutuhan ASN-nya dengan membuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, banyaknya kebutuhan ASN, serta masa perjanjian kerja P3K lewat e-formasi. Melalui surat edaran tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sebisa mungkin menyerap tenaga honorer sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan penerimaan P3K di tahun 2023 tahun ini. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana sistem atau trik yang diterapkan oleh Menpan RB yang sifatnya adalah trik atau sistem khusus dalam hal seleksi CASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.